diaudit ya. Ya. Jadi data bagaimana cara pengerjaan di modul 1 ya. Di modul 1 jelas kalau Anda di modul 1 itu ada arahan bagaimana ada kotak kecil ya. Itu ada tugas Anda apa di situ ya. Jadi Anda mulai awal Anda itu mengaudit neraca ya, neraca A12 ya. A11, A12, A21, A23 sampai nanti penilaian atau analisis ya, analytic review prosedur ARP1 ya. Ya, ARP 31, 32 dan 33. Oke, kita awali saja ya. Ya. Jadi ini yang pertama Anda harus melakukan apa yang itu dilakukan yaitu menganalisa ya kolom neraca ya di sini ya. Saya naikkan dulu ya. Gak bisa masuk ya. Ya. Jadi dari mana data ini ya? Data yang kolom itu Anda bisa dilihat ya. Anda bisa lihat ini di mana Pak? Kalau saya ngelihat golongan aset lancar secara kas isinya di mana Pak? Ya, ini Anda dapatkan dari di buku 1 tentang instruksi umum dan persiapan ya. Kalau nggak salah di situ nanti di halaman 13. Berarti ini ada di PowerPoint TM3A. Bisa ya? Bisa ya? Halo? Halo. Jadi ini semua betulnya sudah ada ya. Seolah-olah Anda, ibaratnya Anda itu sudah ada data ya, saya sampaikan kemarin ya. Ada berkas permanen ya. Isinya apa berkas permanen itu? Berkas permanen isinya adalah struktur organisasi perusahaan, siapa pemilik saham perusahaan ya. Dan juga mungkin laporan neraca pada saat awal di audit yaitu tahun 2011. Ya. Dan neraca 31 Desember 2012. Nah, ini ada di mana? Ada di buku 1 ya. Seolah-olah Anda sudah tersedia. Ya. Jadi nilai ini ada di buku 1 modul 1 yang itu adalah masuk dalam bagian instruksi umum dan persiapan ya. Di halaman 13. Juga piutang usaha ini. Ya. Jadi di sini Anda disuruh mengisi piutang usaha nanti sampai pada yang akhir ya. Piutang lain-lain ya. Sampai nah ini apa maksudnya di sini Bapak? Kalau ada pertanyaan Bapak kenapa kok ada A21, A2 ya. A21, A22 nanti ya. Di sini A21 itu adalah menjelaskan ya. Ini adalah kita mempelajari ya, kita memasukkan nilai-nilai dalam kolom di dalam neraca golongan aset ya. Baik itu aset lancar maupun aset tetap. Ya. Jadi informasi ini dapatkan dari instruksi umum ya, persiapan di buku 1. Jadi nilai ini Anda masukkan ya. Tentu kalau Anda ingin mendapatkan nilai buku ya, dari mana nilai buku itu? Nilai buku adalah harga perolehan ya dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Itu untuk menghitung nilai buku. Ya. Ya kalau total aset ya sama saja. Total aset itu adalah kolom ya. Jadi di sini nanti Anda ya schedule-nya schedule apa? Ya schedule nanti A21 ya.
Ya, nanti kliennya siapa? PT Peta ya. Nanti nomornya nanti Anda di sini ditaruh nomornya A21. Halo, masih hidup ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, saya lihat dulu ya. Jadi apapun yang ada informasi seolah-olah dan disampaikan kemarin, di buku 1 itu adalah ada berkas permanen. Ya, ada permanen file, ada sama kemarin, ada current file. Current file itu adalah lembar kerja, kertas kerja kita yang ada di modul 1 buku 2. Ya, itulah kertas kerja worksheet kita. Ya. Itu ada di situ ya. Ya, kalau Anda lihat di situ langkah awalnya, ya, langkah awalnya Anda lihat di buku 1 ya, yang sudah dikasihkan di TM3A kemarin ya. Betulnya langkah-langkahnya sudah ada di situ. Anda lihat, yang pertama jelas Anda harus melakukan apa di situ? Ada tugas Anda di situ. Apa di situ ya? Di situ adalah yang pertama, pelajari bagian 1 ya. Kalau nggak salah ini adalah di halaman 40 ya. Tolong dibuka di TM3A ya. PowerPoint TM3A. Situ ada tugas Anda. Saya kemarin yang saya jelaskan kemarin yang saya silang dengan stabilo ya. Ya. Yang pertama, pelajari bagian 1. Apa itu? Instruksi umum ya. Termasuk persiapan audit ya. Audit plan ya. Apa saja yang akan dilakukan ya. Itu seolah Anda sebagai auditor junior yang akan diberi petunjuk oleh auditor senior. Ya, langkah-langkahnya apa saja. Dan ada 2 berkas permanen. Anda disuruh membaca berkas permanen. Struktur organisasi perusahaan. Ya, siapa jumlah sahamnya berapa, siapa pemilik saham, alamat perusahaan di mana, dan kebijakan akuntansinya apa kemarin ya, persediaannya pakai FIFO, ya. Terus bagaimana kebijakan kemarin ya, kalau uang keluar dari kas bank ya, dari kas perusahaan, kalau dibatasi maksimal 500 itu pakai petty cash, kas kecil perusahaan. Kalau lebih dari itu harus mencairkan di bank, ya. Itu Anda pelajari semua dari situ. Terus Anda juga harus punya kertas kerja tahun lalu, ya. Ya, kertas kerja tahun lalu itu adalah hasil audit dari PT Peta yang terjadi pada tahun 2011. Ya. Jadi itu Anda lihat di situ ya. Jadi harus dapat. Bapak kalau nggak ada kertas kerja tahun lalu, lebih baik Anda seolah-olah kalau nggak ada data itu nggak usah ngaudit. Karena perusahaan tidak transparan. Karena kita tujuannya adalah ingin membandingkan hasil audit yang telah dilakukan lalu dengan audit kita saat ini ya. Seolah kita pegawainya KP, Edson, dan rekan ya. Jadi kita audit saat ini ya tahun 2013 dengan data tahun 2012. Ya langkah berikutnya apa? Isilah kolom per klien pada tanggal 31 ya Desember 2012. Tadi saya sampaikan dari mana informasinya? Itu ada di buku 1 modul 1 ya tentang instruksi umum dan persiapan ya. Ya. Ya, break sebentar ya. Pak. Ya, Pak, ya, Pak. Hampir semua nggak masuk ya. Karena berapa anak di situ yang ikut kuliah ini? Kok cuma sedikit anak ya? Jumlahnya berapa? Iya, Pak. 40. 46 ya? Berarti 6 anak belum masuk. Immanuel di mana? Immanuel? Emmanuel Yul?
Natalia Masa ya. Jadi jangan Hadir dipasang. Pak Immanuel. Saya ingin lihat wajah kalian ya, jangan sampai Anda tinggal tidur semua ya. Jadi hanya dinyalakan, di video dimatikan, Anda tinggal tidur ya. Mantap berat. Ini nunggu adzan sebentar ya. Nunggu adzan selesai. Jadi modul 1 ini masih langkah sederhana ya. Kita hanya melakukan analitik review prosedur atau prosedur analitis ya terhadap aset maupun laporan rugi neraca maupun laporan rugi laba ya. Jadi langkah berikutnya apa? Ya. Langkah berikutnya tadi kita sudah melakukan A21. Kita lihat tadi sudah sempat kita singgung pertama ya. Apa itu melihat neraca ya, laporan neraca pada sisi aset A21. Terus A22 itu adalah kita melihat neraca dari sisi kewajiban dan ekuitas. Ya. Nah, itu sudah ada di petunjuk tugas Anda, ada di halaman 40 buku 1 modul 1 ya. Terus kita melakukan analisis ya terhadap atau mengisi kolom-kolom ya. Ya, terutama kolom di per klien ya yang dibuat oleh perusahaan. Per klien itu yang dibuat perusahaan ya. Kalau per audit yang sudah dilakukan ya. Kalau ada situ ada tulisan per audit 31 Desember 2011 itu berarti KAP yang sebelumnya. Sebelum KAP kita, KAP Exxon yang melakukan audit. Jadi laba rugi A31 ya, itu A31 itu kita melihat kesesuaian ya, mengecek ya apakah jumlahnya benar ya. Itu laporan laba rugi pada sisi penjualan ya, penjualan dan biaya atau beban. A32 kita melihat saldo laba kita. Terus yang berikutnya langkah kita yang kedua, Anda sebenarnya bisa baca di buku ya. Anda melakukan prosedur analitis. Apa itu prosedur analitisnya? Ya Anda melakukan penilaian analitis terhadap neraca dengan kode ARP11 itu neraca ya. Transaksi apa? Neraca sisi aset. Terus ARP12 itu adalah neraca sisi kewajiban dan ekuitas. Nah, di sini Anda nanti mulai membandingkan ya rasio kenaikan atau penurunan ya dengan lihat prosentasenya. Yang terakhir nanti Anda melakukan laba rugi ARP13. Apa itu Pak? Ya kita menganalisis rasio perbandingan laba rugi audit sebelumnya dengan laporan klien ya atau per audit 2011 dengan saat ini ya. Jadi kita bandingkan. Terus yang selanjutnya apa? Yang ketiga, Anda melakukan surat perikatan ya. Sama kalau Immanuel mau menikah ya. Immanuel harus ada perikatan ya. Artinya ada kesepahaman antara perusahaan ya, antara perusahaan ya, perusahaan dengan kita sebagai kantor akuntan publik KAP Exxon dan karena apa? Di sini isinya apa sih? Di dalam surat perikatan atau judgment letter ini Anda bisa melihat bahwa ada keinginan dari kantor akuntan publik bahwa nanti dilaporkan akan melakukan audit pada tanggal 12 Desember 2012. Jadi akan melihat mengecek mengaudit laporan tahun 2012 ya, baik pun neraca maupun rugi laba. Dan ini harus ditandatangani ya. Harus ditangani juga oleh KAP kita karena sepakatan ya. Sama Immanuel kalau mau menikah kan ada sepakatan dan tangan ya. Ya antara mempelai pria dan mempelai wanita ya. Nah itu berarti ya, nanti situ. Ya, termasuk nanti isinya apa? Isinya kalau kita minta biaya fee, apakah fee dibayar di depan atau fee dibayar tiap tahap? Nanti bisa Anda lihat di modul 1 buku 1 ya. Fee itu dibayarkan bertahap. Kalau kita minta audit 1 juta nanti di awalnya itu bertahap. Apakah 10% itu menyerahkan data kita analisa, terus 20% sudah mulai kita lakukan istilahnya wawancara ya melalui ICQ atau International Questionnaire itu ngisi. Nah, ataukah nanti sampai terakhir nanti laporan itu diserahkan 100% kita bayar
Ya, 20% yang terakhir ya. Jadi dari 100 juta, 20%-nya terakhir ya kita bayar 20 juta. Nah, itu kalau sudah selesai laporan sudah kita terima, termasuk opininya ya. Yang keempat, kita melakukan ya audit plan atau rencana pemeriksaan. Ya. Nah, di sini apa rencana pemeriksaan isinya? Nah, Anda ya melaporkan akan dengan biaya 100 juta, dengan dipotong pajak PPh 23 10%, dan termasuk waktu yang diperlukan di audit ya. Jadi Anda mengajukan di dalam rencana pemeriksaan ini bahwa akan dilakukan pemeriksaan tanggal 17 Desember 2012 sampai 6 Maret 2013. Termasuk nanti partnernya siapa ya, Edson. Manajernya siapa, Nada, dan seniornya siapa ya, ada sendiri ya. Ya, Immanuel sebagai senior auditor, junior Rita dan sebagainya. Nah, itu yang langkah-langkah itu yang Anda ikuti. Yang pertama ya kita lihat, kita masukkan ke dalam kolom-kolom, kita lihat di sini ya. Ini adalah 21 neraca aset tadi ya, langkah yang pertama. Kita lihat. Nah, kita cek per itemnya, nilai buku ya. Kalau Anda lihat ini rumusnya dari harga perolehan, kita cek. Ya, tahun 2012 terutama ya. Ada betul enggak ya? 2011 yang diaudit oleh klien, oleh kantor KAP sebelumnya, kita cek. Semua harus kita cek. Total aset lancar juga gitu. Adalah jumlah dari segala aset ya, mulai dari kas sampai beban dibayar di muka maupun sewa dibayar di muka plus pelengkapan kan kantor. Langkah berikutnya apa? Ya, langkah berikutnya kalau sudah cocok ya makanya di sini ditandatangani, dibuat oleh siapa ya? Oleh Anda, diperiksa oleh siapa? Auditor senior. Tanggal berapa? Ya, ya tanggal Anda melakukan audit ya tanggal berapa di sini? Ya, tadi audit diawali tanggal 28 Desember sampai 6 Maret 2013. Jadi di sini Anda mungkin tanggal 1 Januari ya, 2013, ini 1 Januari 2013. Diperiksa oleh siapa? Ya tadi yang auditor senior. Oke, kita keluar. Itu sudah berikutnya kita masuk ke dalam. Jadi ya. Kita masuk sekarang ke dalam A22 ya. Ya, seperti saya sampaikan tadi, A22 isinya adalah jelas hanya ngomong masalah kewajiban ya. Anda lihat sini ya. Saya kecilkan dulu. Ya. Nah, ini A22 itu neraca tapi sisi kewajiban dan ekuitas pemegang saham ya. Ekuitas dan pemegang saham. Anda cek di sini ya. Per kliennya yang jelas kalau wajib lancar, kalau wajib lancar berapa ya? Jumlah antara utang usaha sampai ya, biaya yang masih harus dibayar. Berikutnya apa lagi? Lu kan ada pertanyaan, Bapak ini kok nggak diisi Pak Pare ini ya? Kenapa Pak? Ya relocation entry ya. Pasti intinya di sini adalah kalau ada koreksi ya, tapi nanti ini dikerjakan pada saat Anda sudah mengerjakan modul mulai sampai modul terakhir, modul 9. Ini mulai ada isi karena ada penyesuaian ya. Ada penyesuaian jurnal ya. Relocation entry ya. Jadi adjustment ini adalah relocation entry, ayat jurnal penyesuaian ya. Sampai nanti Anda mau lihat ini total kewajiban baik itu jangka panjang maupun jangka pendek jangka panjang. Anda cek di sini. Nanti kalau sudah benar totalnya, Anda tanda tangan di sini ya. Yang Anda periksa periode berapa ya? Periode akhir Desember 2012, indeksnya apa? Ingat indeksnya menandakan kalau A22 ini adalah aset ya. Maaf, neraca golongan ya, kewajiban dan modal ya. Kliennya peta ya. Siapa yang buat ya? Ya Yul diperiksa oleh siapa? Ada seniornya. Tanggal berapa? Ya. Ya Anda periksa tanggal berapa? 1 Januari ya ini juga diperiksa tanggal berapa? Mungkin tanggal 8 Januari. Itu untuk yang kita melakukan ya pengisian kolom ya kepada pada indeks A21 sama indeks A22
2. Ini ada yang mau gabung masuk 3 anak. Ya, oke. Gitu. Berikutnya kita masuk yang ke apa yang dilakukan berikutnya? Ya, kita masuk ke dalam pengecekan terhadap laporan atau kertas kerja rugi laba. Nah, ini ya. Ya, di sini jelas kalau A311 sudah saya jelaskan tadi, ya, itu laporan rugi laba ruginya. Sementara kalau A32 ini kita ngecek ya, kita mengecek saldo akhir dari laba tahun lalu ditambah kalau tahun lalu rugi tambah saldo akhir tahun ini ya, maka ini akan menjadi negatif nilainya saldo akhirnya. Mari kita lihat yang pertama ya. Ya, saya ingin tanya pada Imano Yul ya. Ini tanda apa ini Yul ya? Tanda kayak ini namanya apa ini? Kan sudah. Mana, Pak? Ini, tanda cawang ini lah. Itu apa artinya itu? Kan sudah ikut ya. Di auditing 2 kan auditing 2 sudah dijelaskan itu ya. Apa itu artinya ya? Ya, ini adalah tanda footing ya. Footing itu pemeriksaan menjumlah ya. Footing itu menjumlah dari atas ke bawah atau vertikal ya. Ya. Jadi ini kayak dari atas ke bawah ya. Bayangkan aja kalau ini namanya penjumlahan secara vertikal ya. Berarti Anda harus nyocokkan, harus ngecek laba kotor ini benar apa enggak ya. Laba kotor adalah penjualan dikurangi beban penjualan. Jadi Anda cek ya. Jadi laba kotor diperoleh dari, Anda lihat rumusnya ini ya. Jadi adalah diperoleh dari penjualan dikurangi beban penjualan. Nah, kalau hasilnya benar, maka Anda kasih tanda cawang atau tanda putih bahwa Anda telah melakukan penjumlahan dari atas ke bawah. Ya. Ya. Selain itu, Anda juga bisa memberikan tanda kepada footing yang ini ya. Anda klien yang belum kita audit ya, ini laporan dari klien kita, itu penjualan kurangi beban, laba kotor. Maka kalau benar, Anda kasih tanda cawang juga di sini ya, tanda footing. Begitu juga laba usaha, Anda harus cek laba usaha. Ya. Ya, laba usaha dari mana yang jelas, laba kotor, laba usaha. Kalau hasilnya benar, maka Anda kasih tanda footing ya. Anda kasih tanda footing. Begitu juga dengan yang klien ya, laporan klien yang belum kita audit ya. Kalau itu jumlahnya benar, maka kita kasih tanda cawang ya. Kasih tanda cawang bahwa kita sudah melakukan footing ya. Nah, ya sebaiknya dikasih warna merah ya, seperti disarankan ya di dalam buku 1 modul 1 ini sebaiknya dikasih warna merah agar membuktikan bahwa telah dilakukan pemeriksaan ya untuk memberikan pembedaan tanda ya. Terus juga gitu Anda cek di sini ya. Anda cek ya. Ya, apakah benar ya untuk apakah kalau pendapatan ya bersih, lain bersih itu dari mana ya? Yang jelas Anda cek itu adalah dihasilkan dari pendapatan bunga dikurangi ya, pendapatan bunga dikurangi rugi valuta asing ya, ditambah dengan beban bunga ya. Berarti ini diperoleh dari dari pendapatan bunga ini dikurangi rugi valuta asing ditambah ya beban bunga. Maka hasilnya kalau benar, maka Anda mengasih tanda footing bahwa Anda sebagai bukti bahwa Anda telah melakukan ya kegiatan pemeriksaan jumlah secara vertikal ya. Jadi nanti kalau dikasih warna merah. Ya. Begitu juga dengan yang belum kita audit ya. Yang belum kita kasih opini, maksudnya kalau yang ini sudah jelas dikasih opini yang ini. Ini ya tahun lalu KAP yang sebelum kita, ya kita periksa lagi. Bagaimana dengan laba sebelum pajak? Ya, laba sebelum pajak ya itu adalah diperoleh dari ya
laba usaha, ya, laba usaha ditambah dengan apa di sini? Ya, laba sebelum pajaknya ya, laba usaha ditambah dengan ya Laba sebelum pendapatan lain-lain bersih ya. Kalau benar hasilnya benar ya, ini rumusnya ya. Kalau benar maka Anda kasih tanda puting bahwa Anda telah melakukan pengecekan secara vertikal, penjualan secara vertikal. Begitu juga sama cara lainnya, laba bersih, Anda cek laba bersih. Ya ampun, waktunya sudah mau habis nih. Laba bersih sama ya. Laba bersih itu dari mana ya? Laba sebelum pajak dikurangi beban pajak penghasilan. Kalau hasilnya benar, Anda kasih tanda puting ya. Nah, ini kalau sudah seperti itu, kalau sudah oke, maka nama Anda cantumkan di sini nama Anda siapa ya? Immanuel ya. Immanuel ya, diperiksa oleh siapa? Ya, saya sebagai auditor seniornya ya. Nah, ya. Indeksnya tanggal berapa oleh Immanuel dikerjakan ya? 1 Januari ya. Ya. 2013 dan diperiksa oleh saya berapa? Tanggal 8 Januari 2013 ya. Ya, seperti itu. Itu untuk kertas kerja rugi laba penjualan ya, dan kode 31 berarti adalah laba. Yang ini berikutnya kita nginjek yang ini. Ya, Anda lihat di sini kita hanya melihat saldo awal ya. Ya. Apakah ini benar? Kalau ini mengalami rugi bersih, jelas ini menjadi negatif, akan mengurangi saldo akhirnya akan turun ya. Tapi kebetulan ini saldo awal yang hasil audit dari KAP sebelumnya ini benar jumlahnya ya. Jadi D4 ditambah D6. Nah, ini benar. Maka nih kalau kita kasih tanda puting ya. puting. Ya, puting ya. Iya, Pak. Ya, itu seperti itu ya. Kalau oke, kalau udah benar, maka ini siapa yang buat? Ya, kalian sendiri, nanti saya periksa tanggal berapa ya. Ya. Dengan ada indeksnya A32 ya. Itu betulnya audit itu gampang, audit itu nggak sulit ya. Kalian ikuti prosedur yang ada di prosedur audit ya. Ya, kalau di kalimat itu tugas Anda yang di buku itu ya, tolong dibuka nih. Ya, oke, sekarang kita nginjak yang berikutnya karena waktu kita tinggal sedikit. Ya. Nah, ya. Yang berikutnya ini adalah, ini mulai kita melakukan analitik ARP itu analitik review prosedur ya review analitis terhadap apa? Ya ini terhadap golongan aset. Ya, kita melakukan apa di sini? Ya. Kita di sini melakukan perbandingan, membandingkan ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau kita melihat ya aset lancar ya komponennya kas tanah kas, kita lihat di sini. Berarti ini dari mana Bapak? Ya kalau Anda lihat di sini, ini diperoleh dari kita selisihkan ya audit ya per klien ya. Per klien berarti tahun yang saat ini yang sedang kita audit ya. Kas Tarakas 2012 diselisihkan dengan ya kas Tarakas yang telah diaudit yaitu pada tahun 2011 dengan selisih ini ya. Berarti terjadi penurunan. Berikutnya, bagaimana cara mencari nilai ini, Pak? Persentase. Nah, ini sebetulnya adalah rumusnya adalah ya kas tarakas tahun 2012 dikurangi kas tarakas per audit tahun 2011 kali 100% ya dibagi ya kas tarakas tahun 2011. Itu hasilnya seperti ini. Jadi ada penurunan. Cara yang sama juga berlaku untuk yang lainnya sama ini. Caranya sama. Per item dari golongan aset lancar sama caranya. Ya. Jadi inilah intinya kita di sini. Ya. Berarti saya tanya pada Anda ya. Nah, ini. Ya. Ya. Ya, saya tanya pada Anda semua ya. Ya.
kalau melihat seperti ini ya, ya Anda lihat di sini ada persentase penurunan piutang lain-lain ya. Di sini ada penaikan kas tarakas ya. Terus ada di sini pelengkapan ya. Pelengkapan mengalami nilai penurunan. Kalau saya tanya pada Anda, apakah sebaiknya perusahaan itu menyimpan aset dalam bentuk yang paling liquid ya, kas, ataukah sebaiknya menyimpan aset dalam bentuk non liquid atau persediaan kira-kira? Halo? Halo Pak. Ya. Apa? Halo Pak. Ya kira-kira yang paling enak yang mana? Belum Pak. Ya, Yosepa Kristina. Ya paling enak nyimpen dalam bentuk aset dalam bentuk liquid atau illiquid atau non liquid. Kalau melihat seperti ini. Kira-kira. Sebaiknya perusahaan itu menyimpan ya asetnya itu dalam bentuk aset liquid ataukah yang tidak liquid. Kalau menurut teori akuntansi yang Anda pelajari ya. Atau Inayul apa? Liquid, Pak. Liquid Pak. Alasannya kenapa liquid? Karena persentasenya lebih kecil Pak minnya. Enggak, bukan begitu. Ini pertanyaan saya. Apakah sebaiknya kalau seperti posisi seperti ini ya dengan posisi persediaan seperti ini, kira-kira kalau Anda lihat kinerjanya kas tarakas dengan persediaan 4% ini, kira-kira bagus nggak? Oh, tidak. Tidak, Pak. Tidak bagus, Pak. Nah, Tidak, Pak. seharusnya ini ya, kalau bisa ini kan persediaan, dalam persediaan ini harusnya lebih kecil ya, 2%, yang ini harusnya bukan minus tapi plus 6% ya. Nah, itulah tujuan dari analitik review prosedur melihat kondisi ini. Nah, ini nanti yang akan Anda diskusikan dengan pihak perusahaan yang ini dalam ini PT Peta. Waduh, berapa persen nih waktunya ini sih? Bentar ya. Berarti kalau sudah oke semua, Anda buat seperti ini, maka ini siapa membuat sama ya tadi, tanggal berapa ya. Itu Anda telah melakukan, bahwa sebagai bukti bahwa Anda telah melakukan analitik prosedur 1, yaitu tentang neraca golongan aset. Sekarang yang kewajiban sama di sini. Ya, kewajiban sama. Ya. Kalau Anda melihat seperti ini, ya posisi seperti ini, utang usaha ya minus 32%. Ya. Ya. Tapi ada tanggungan beban yang masih harus dibayar ya. Ya. Nah, kalau posisi seperti ini bagus atau jelek kira-kira nih? Kalau seperti ini. Sementara ini yang jadi sorotannya di sini. Ya. Bagus atau enggak ini? Posisi seperti ini. Ya, yang jelas ini adalah posisi yang bagus karena utang kewajiban kita, kewajiban perusahaan PT Peta itu mengalami penurunan dari utangnya yang 4 ini ya. Utangnya 420 juta menurun menjadi 287 juta 500.000. Ini bagus. Kalau udah oke, Anda dibuat oleh siapa, tanggal berapa ya tantangani. Indeksnya ARP 12, artinya ini adalah kita melihat laporan laba pada sisi kewajiban dan EBITDA. Lanjut kepada ARP 13. Ya. Ya, ARP 13 kita ngomong masalah melihat laporan rugi laba. Kita lihat di sini. Anda lihat ini prosentasenya ya penjualan malah penurunan ya 4% minus, beban penjualan minus 1% ya. Nah ini. Nah ini bagaimana nih? 81%. Ya ini bagaimana? Ya 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 dari mana ini? Kalau Anda lihat seperti ini bagus atau enggak perusahaan? Ya Anda lihat ya beban bunga ya menurun 1% ya. Kalau tadi kalau kalian kerugian ya, kalau ini misalnya nggak ada kerugian lagi ya, tapi dia tidak bisa melunasi ya ini minus 1% ya.
Terus di sini ada mengalami pendapatan ya bersih, ya, mengalami penurunan ya. Atau di sini ada naikkan terus laba sebelum pajak. Nah ini ada cek juga laba sebelum pajak mengalami penurunan ya. Drastis 52%, hampir 52%. Jadi kalau sudah oke, Anda cek laba bersih dari mana, Pak? Habis sudah waktunya. Laba bersih dari mana? Yaitu dari laba sebelum pajak dikurangi beban pajak penghasilan. Ya, kalau sudah